kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, Pak Dirjen, dan Ibu Rektor, dan para peserta sekalian, baik yang hadir fisik maupun yang Zoom. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ardan ya, dan ada usulan tadi, tapi saya pertama pengen menggugah Bapak Ibu sekalian bahwa pengadaan itu tidak hanya belanja APBN APBD, Pak. Total nilai belanja pengadaan APBN APBD itu setahun rata-rata di atas 1.000 triliun. Kemudian ada yang perlu juga kita mitigasi, kita awasi, itu pengadaan yang dananya dari BUMN BUMD. Itu 3 kalinya APBN APBD. Ini enggak ada yang concern. Kemudian satu lagi, yang pengadaan yang non belanja. Kalau ini tadi kan belanja, Pak. Yang non belanja. Non belanja itu yang pengadaan melalui kerjasama. Nilai paketnya itu satu paket 9 triliun. Anda kaget, dan ini nggak ada yang melihat gitu. Nggak ada yang melihat ini, Pak. Belum ada yang concern. KPK kemarin saya ledekin, lu ngapain nyidik yang 100 miliar, itu yang 9 triliun dulu. Waduh, Pak. Saya bisa ngomong begini karena saya saksi ahli khusus korupsi pengadaan di KPK, di Kejaksaan, dan di Kepolisian, Pak, seluruh Indonesia. Saya sudah nangani 5.000 kasus. Jadi saya sebenarnya udah pensiun nih, Pak, dari saksi ahli. Kemarin turun gunung, Pak. Saya diminta lagi oleh KPK karena saksi ahli saya pada lari, Pak. Jadi saksi ahli saya itu pada belot ke kubu sebelah, Pak. Karena pemerintah melalui Menteri Keuangan itu menurunkan honor saksi ahli. Saksi ahli saya kabur, Pak. Karena honor ahli untuk jadi saksi ahli itu dulu per jam, sekarang per kasus, Pak. Per kasus, kok. Satu kasus mau terdakwanya 5, ya cuma 1 gitu. Kemudian udah betul dikecilin lagi. Akhirnya ahli saya pada kabur, dari 120 tinggal 30. Saya akhirnya turun gunung lagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini saya menggugah. Jadi maksud saya, nilai pengadaan yang kerjasama itu triliunan. Dan kontraknya rata-rata 20 tahun. Jadi nanti yang terbebani anak cucu kita. Dan ini juga dari sisi pemerintah juga kita gugah juga. Pengadaan itu tidak harus beli. Tidak harus bangun sendiri, tidak harus pakai duitnya APBN APBD. Ada juga pakai kerjasama. Aturannya ada juga. Kita yang bikin aturan juga kita. Cuman teman-teman nggak pernah. Pokoknya pengadaan ya beli, bangun. Habis itu udah bangun, udah beli, nggak dipelihara, Pak. Di kita itu biaya bangunnya banyak, tapi nggak ada pemeliharaan. Gitu. Ini problem. Jadi saya menggugah juga teman-teman, permasalahan pengadaan itu tidak hanya korupsi, Pak. Tidak hanya korupsi. Korupsi itu harus dihindari, kita hilangkan. Cuman Pak Jokowi, para menteri, para pimpinan lembaga, itu ngeluh ke LKPP. Permasalahan pengadaan kita tuh, kualitas hasil pengadaan kita tuh KW11. KW11, Pak. KW1 aja nggak boleh tuh, di pemerintah KW11. Beli apa tuh? AC mereknya AUK.
awalap gitu kata anak saya gitu. Karena pojak kita, panitia lelang kita tuh Pak, otaknya pokoknya terendah harus menang gitu. Dapat penyedia orang Madura, selawe njaluk bagus nggak ada katanya. Selawe mau selamat nggak ada. Kemarin saya proses tuh pengadaan lift Pak di satu kementerian. Saya pencet tombol naik turun melulu. Ternyata liftnya nggak bisa naik Pak. Jadi gue bingung, lu kenapa sih beli lift kok nggak bisa naik, lu bayar gitu loh. Ternyata kontraktornya itu Bu, itu keceplosan waktu sidang. Pak saya ini lagi apes. Kenapa? Biasanya lift saya naik Pak, gitu kan. Jadi bingung saya ngeles dada. Berarti kamu menang sebelum ditangkap tuh menang di tempat lain. Iya Pak, saya menang di 30 KL sebelum ini Pak. Saya tanya, lu menang di mana? Cari aja sendiri Pak. Kalau saya ngaku Bapak tangkap lagi, gitu katanya. Terus saya tanya, liftmu merek apa? Semua merek ada Pak. Bingunglah saya. Ternyata dia selalu menang Pak. Tender lift Pak. Karena dia selalu nawar 40% dari APS gitu. Perusahaannya di Surabaya Pak. Dia punya 100 perusahaan. Jadi di blacklist di PTA, menang lagi PTB. Kena lagi nawar PTC gitu. Jadi makanya dia menang 30 KL Pak gitu. Nah saya bingung. Ya sudah, gua nanti cari tapi liftmu cirinya apa? Gitu. Cirinya apa? Lift saya Pak, cirinya 3 Pak. Gitu. 1, kalau Anda masuk lift, di situ ada kan spek kan, maksimum 10 orang atau 1000 kilo gitu. Nah, lift saya Pak, tertulis 10 orang, 1000 kilo, baru 5, nggak bisa nutup. Itu lift saya Pak. Gitu. Jadi bunyi, nah itu lift saya Pak. Ciri yang kedua, katanya, semoga nggak ada di sini gitu. Ciri lift yang kedua apa? Kalau naik Pak, lama nyampenya. Gitu. Terus tandanya udah nyampe, pakai goyangin dulu. Nah, itu lift saya Pak. Gitu. Terus yang saya jengkel banget tuh, Pak nanti kalau ada berita di TV, ada lift putus, itu lift saya Pak. Gitu. Jadi kontraktornya tadi Pak, lo Bapak maunya murah, mau selamat nggak ada. Gitu. Jadi kasus di kementerian itu Pak, sudah nawar murah, dipalak pulang. Gitu. Makanya nggak naik gitu loh. Jadi masih banyak tadi Pak yang di slide Bapak tadi kan, masih banyak tuh user itu minta susu segar, sumbangan sukarela setengah garong kan gitu kan. Masih ada yang minta susu tante tanpa teken kan gitu kan, supaya nggak ada bukti kan gitu kan. Dulu sandinya apel Malang, apel Washington kan. Sekarang berubah sandinya Bu gitu. Jadi ada keluhan user Pak, kualitas pengadaan kita itu sangat-sangat buruk. Jalan itu nggak pernah bener Pak. Jalan Pak. Ada dulu saya didatangi DPD Pak, DPD Sulawesi Barat datang ke LKPP. Jalan di Sulawesi Barat itu masa Mas dilewati kuda ambrol. Padahal campurannya 1:1. Bingung saya. 1:1 masa ambrol tuh. Ternyata 1 truk pasir dicampur 1 sak semen. Gitu. Jadi kontraktornya nyolongnya kebangetan gitu. Jadi metode pekerjaannya nyampur semennya kayak dulu inget waktu bapak saya dulu nukang itu. Dipupurin gitu. Piur. Terus dikasih air. Gitu tuh. Bangun jalan gitu. Pantasan ambrol. Gitu. Karena dicolong. Sehingga ngeluh tuh end user Pak. Para menteri itu atau
ada beberapa anggota dewan Pak protes gitu. Kok kualitasnya kayak gini sih? Bisa beli nggak sih? Gitu kan? Itu. Jadi ini problem nih. Bangunan pemerintah, gedung pemerintah tuh nggak sebagus kayak di hotel-hotel bintang 5 itu loh. Ya minimal kayak gedung BI lah gitu loh. Tapi nggak ada yang seperti itu Pak. Karena ini problem ini gitu loh. Karena pokja kita tuh sekarang ini Pak, pokoknya nggak mau tahu. Saya yang penting tidak dipanggil kejaksaan. Yang penting lolos audit. Gitu. Padahal tujuan pengadaan tuh tidak cari terendah. Ini menyadarkan teman-teman, pokoknya terendah menang. Udah. Dapatnya nggak jelas, bukan urusan saya gitu. Ini yang perlu kita rubah Pak Irtamani. Ini geleng-geleng saya, termasuk di LKPP Pak. Terendah, nego harus turun. Saya bingung. Lu ujian sertifikasinya kemarin nebak ya, gitu. Jadi ujiannya nebak pas bener gitu. Terbit sertifikatnya LKPP itu. Lah nggak ada ngomong nego tuh harus turun. Ini pemahaman teman-teman nih Pak Ardan. Auditor juga begitu. Nego harus turun gitu. Siapa sih ngomong gitu loh. Saya waktu itu ketua Pokja Pak di LKPP. Temuan BPK. Saya nego naik. BPK langsung temuan Pak. Biasanya nego naik. Nggak mungkin nego turun. Nego itu turun. Ya saya bilang, tolong dong tunjukin ke saya aturan mana yang ngomong nego harus turun. Cari. Nanti saya lipetin 3 kali lipat. Pengembaliannya Pak. Dia marah Pak. Dia tersinggung. Maka dia nggak tahu wong yang ngetik Pepres itu saya, apalan saya, goblok lu, saya bilang kan. Jadi yang bikin aturan tuh saya gitu loh, yang ngetik tuh saya waktu itu. Dia ngotot, kasih waktu 2 minggu. Ya kita kasih waktu 2 minggu. Setelah datang nggak ada, dicari dia nggak ketemu. Nah, ya wong yang ngetik saya, tujuan nego tuh bukan untuk nurunin harga tahu gitu loh. Nego itu untuk mencapai output, yang dinego 2 item, teknis dan harga. Waktu itu saya untuk mencapai output, saya naikin teknis. Pantas kan harganya naik. Baru dia oh bener Pak Setio ya, saya yang salah. Berarti saya kemarin bikin temuan di kementerian itu, saya salah. Iya loh, lu nanti matimu susah loh, gitu. Karena lu dolem sama orang loh, saya bilang. Jadi ini pemahaman yang seperti ini tuh saya prihatin Pak. Bahwa tujuan pengadaan itu bukan cari terendah. Saya waktu jadi panitia lelang menangin terendah ke-6 Pak di LKPP. Barangnya masih ada tuh, karena bagus Pak. Jadi barangnya nggak rusak-rusak. Terendah ke-6, tapi saya diaduin di mana-mana. Kejaksaan meriksa, inspektorat meriksa. Tapi saya tenang aja, silakan. Ternyata yang meriksa saya nggak lulus ujian, gitu. Murid saya nggak lulus ujian, pantes lu, bikin pertanyaan aja salah, gitu kan. Jadi ini kita harus rubah nih, karena keluarnya Pak Presiden itu pengadaan kita itu lambat. Tadi Bapak bilang nggak cepat, lelet, sudah lelet hasilnya jelek. Presiden masih memaafkan kalau lelet tapi hasilnya bagus tuh masih apa? Teman-teman itu nggak pernah mau inovasi, nggak pernah mau melihat program pemerintah harus segera peduli amat. Lelang gagal 3 kali. Gagal 3 kali Pak, kayak LKPP. Nanya, Pak, yang keempat dilelang lagi atau tunjuk langsung Pak? Gitu. Ada kasus di BUMN, lelang gagal 9 kali. Kita beli kilang, bangun kilang nggak jadi-jadi Pak. Ternyata memang ada skenario-nya itu, korupsinya itu apa? Memang sengaja digagali. Gitu.
Enggak, supaya enggak ada pembangunan kilang, Bu. Gitu loh. Indonesia tuh sampai geleng-geleng. Ini korupsinya, biasanya kan korupsi kan untuk menangin PT kan. Ini supaya gagal. Supaya kita tergantung Singapura. Enggak kan pada. Jadi korupsi itu enggak harus menangin PT tertentu, enggak. Supaya kita tergantung ke sana terus. Gitu loh. Waktu saya ngomong di, ada nanti ya Pak, waktu rakor BUMN itu Pak. Nah, saya kan ngomong di depan Burini. Masa tender berkali-kali gagal tahu? Padahal itu penting sekali. Padahal di ketentuan Perpres saya sudah saya tulis Pak. 2 kali gagal tunjuk langsung. Aneh. Tunjuk langsung gagal Pak. Bingung saya. Tunjuk langsung gagal. Karena negonya gagal katanya. Karena tadi otaknya Poja tuh nego harus turun. Gitu loh. Karena aneh. Lu nego kok ya gagal tuh piye sih? Gitu. Lah, nggak mau turun loh Pak. Lah, gue teliti kan. Lalu naikin spek masa harga suruh turun. Lu dolem tuh saya bilang. Baru dia sadar. Oh iya ya, gue naikin spek ya. Kenapa harus turun? Ya pasti naik kan. Oh, speknya nambah kok gitu loh. Lah ini nggak problem ini. Kalau korupsi ya nomor 2 tadi Bu. Nah, saya setuju Pak tadi ada probity audit kan. Kalau Bapak probity, kalau DLKPP menawarkan probity advisor. Jadi kita dampingi sejak penyusunan anggaran. Karena krusial nih Pak, penyusunan anggaran nih penting sekali. Karena banyak sekali proyek-proyek yang turun dari langit. Nggak ada hubungannya dengan Renstra. Saya baru gelar kasus nih Pak kemarin dengan KPK. Nggak ada di rencana, kalau di BUMN apa? Rencana RKAP. Nggak ada. Proyeknya itu nggak ada di situ, nggak direncanakan. Gitu. Kerugian negaranya kemarin 940 juta US. Satu BUMN. Saya belum berani nyebut karena masih penyelidikan. Jadi gua geleng-geleng. Ini gimana sih saya bilang. Jadi waktu merencanakan itu kan harusnya mendukung Renstra. Harusnya mendukung masuk ke rencana perusahaan. Ini enggak. Harusnya diteliti tuh. Banyak protes kemarin yang ya satu kabupaten di Jawa Tengah tuh beli mobil. Ada yang di Sumatera tuh beli mobil, COVID beli mobil. Ya. Ternyata disetujui oleh DPRD karena ketua dewannya beli satu juga gitu. Bargaining, lu satu gua satu ya gitu katanya. Ini gimana sih? Datang ke LKPP nanya, Pak Setio, ini pimpinan mau minta mobil tapi nggak ada di katalog. Lelang atau PL Pak? Gitu. Saya nggak jawab, batalin. Kenapa Pak dibatalin? Pasti nggak sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman tuh bikin perencanaan tuh keinginan, bukan kebutuhan. Jadi nanya ke Pak Gubernurnya, Bapak mau mobil apa? Nah, saya Mercy saja, kan gitu kalau ditanya. Bukan kebutuhan. Saya batalin. Emang lu kalau nggak naik Mercy mati gitu. Ini uang rakyat Pak, bukan uang Anda. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan seenak udahnya sendiri. Ada bupati habis nonton film Fast and Furious tuh Pak. Yang mobil hebat-hebat tuh. Ngimpi Pak, malamnya tidur. Bangun-bangun, dipanggil kepala biro perlengkapan, saya mau itu katanya gitu. Pak, mau balapan kemana Pak, gitu loh. Dibeli Pak, gitu, dibeli. Tapi ketua dewan satu, gitu. Terus saya tanya, itu di daerahmu ada bengkelnya enggak? Enggak. Nah kalau rusak gimana bengkelnya? Ternyata mobilnya ada di Jakarta, Bu. Ditaruh di Jakarta. Alasannya apa? Untuk jamu tamu negara.
hubungannya bupati jamu tamu negara, ada enggak kewenangannya? Aneh-aneh aja loh, saya bilang. Tapi udah terlanjur dibeli, Pak, gitu loh. Jadi ngimpi coba, sampai ke bawah mimpi, saya mau itu, gitu loh. Dulu waktu saya dampingi KPU, Pak, KPU ya, KPU zaman dulu, setelah ditangkap KPK tuh, saya kan dampingi. Dia langsung beli mobil, Pak. Saya coret, lelangnya saya batalin. Loh Pak, kok dibatalin? Mobil sebelumnya masih bisa dipakai, tahu, gitu. Aturan Kementerian Keuangan kalau mobil dinas itu kan dihapus setelah berapa tahun, gitu kan? Masih cukup, belum boleh dihapus tuh, pakai aja. Nah, sana boleh, silakan pindah ke sana, gitu loh. Jangan di sini, gitu loh. Mau ditangkap lagi, gitu, saya bilang. Akhirnya nurut dia, Pak, KPU dulu. Tunjukkan prestasi dulu, kerja dulu, baru mobil dinas, nggak dimaki-maki orang. Gitu. Lah ini baru diangkat mobil dinas, rumah dinas, kursi dinas gitu diganti gitu. Emang kalau pakai kursi bekas mati gitu saya bilang. Itu perencanaan harus dimonitor nih. Cocok nggak dengan Renstra? Mendukung nggak untuk pelaksanaan tugas dia? Karena keluarnya Pak Bu Menteri Keuangan, Pak, masih banyak pengadaan, ini untuk pengadaan pemerintah ya, yang tidak langsung ke rakyat, tidak langsung bermanfaat ke rakyat, yang hanya untuk fasilitas-fasilitas apa pejabat itu loh, mobil dinas, rumah dinas, apa, yang saya itu heran tuh, tiap tahun trotoar diganti Pak, DKI itu, gitu loh. Tiap tahun tuh trotoar diganti, mending tambah bagus, tambah jelek gitu loh. Saya tinggal di Bogor tuh, Pak. Tiap tahun tuh trotoar diganti. Dari mulai pembatasnya sampai itunya. Emang itu dibutuhkan nggak sih? Gitu. Pohon yang sudah berbunga diganti Pak, dicabutin. Diganti bunganya gitu. Iki dinas pertamanan nih sebenarnya mau ngabisin duit atau enggak sih? Gitu. Kenapa sih enggak untuk rakyat tadi loh Pak? Untuk beasiswa, kenapa sih nggak untuk itu gitu kan? Ini lagi meledak kasus Formula E kan, gitu kan? Belum ke saya KPK sih, biasanya ke saya itu nanti. Jadi itu tuh yang mengenai perencanaan. Jadi concern benar. Terus dilihat pengadaan itu, saya itu pengen ngegugah gini, tunjuk langsung tuh nggak haram. Pengadaan lift, servis lift Pak, itu harus tunjuk langsung, nggak boleh dilelang. Nah, Poja itu otaknya Pak, di atas 200 juta tender. Nah, nggak mau Pak, disuruh PL, wah ini pimpinan nitip ya, gitu katanya. Kalau Anda servis lift, itu tunjuk ke akhirnya itu, yang lift itu merek apa, tunjuk ke situ. Lah di tender Pak, sama kita, sama Poja tuh. Yang ikut makelar, gitu loh. Murah-murahan, gitu loh. Akhirnya liftnya jatuh tadi, gitu. Kalau nggak jatuh macet, liftnya macet di tengah, serut gitu. Harusnya penyedia tunggal tunjuk langsung. Lah ini di tender Pak. Udah begitu teman-teman kalau tender, bikin syarat pakai ikan teh botol tuh Pak. Apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun pengadaannya, siup syaratnya. Tuh, saya bilang ke Pak Indra ya, waktu kita ketemu di LKPP Pak para sekjen. Tolong Pak Irtama, cek di sini pengadaan siup nggak? Saya jamin iya. Syaratnya siup tuh, siup. Harusnya temuan Pak, mulai tahun ini harusnya temuan Pak. Anda melanggar ketentuan, membuat persyaratan yang membatasi perorangan, penyedia yang asli bisa daftar. Keluarnya Pak Presiden, apa coba? Pemenang lelang kita selalu pihak ketiga. Padahal di pengadaan itu hanya 2 pihak Bu.
pihak PPK, pemilik pekerjaan. Yang kedua pihak penyedia, nggak ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu setan tahu gitu loh. Belanja ke setan melulu, pantas mahal gitu loh. Jadi kenapa pengadaan kita selalu mahal? Karena penyedianya pihak ketiga. Bahkan saya geleng-geleng, penyedianya pihak ke-9. Jadi makelarnya 9 level gitu. Harusnya tidak harus siup. Pak Ijen, tolong deh. Karena kalau yang ngomong saya dicuekin, Pak. Oh, kemarin BTP gitu katanya gitu. Padahal itu harusnya nggak BTP. Kalau auditnya benar. Ternyata auditnya bukan audit pengadaan, Pak. Karena audit laporan keuangan kan. Semua rata-rata siup. Siup. Akhirnya apa? Tidak pernah ada. Ini tadi apa? Snack tadi ya. Kan di sini butuh snack kan. Perorangan nggak bisa nawar. Karena dimintain siup sama rekening perusahaan. Padahal di pasal 1 di Pepres saya, Pak, definisi penyedia itu orang perseorangan atau badan usaha. Jadi perorangan tuh boleh. Kalau perorangan nggak perlu izin. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja cukup NIB. Jangan dimintain siup. Sampai geleng-geleng saya didatengin Inul, Bu. Tahu Inul kan? Yang tukang ngebor tuh loh. Yang sekarang juri Liga Dangdut tuh loh. Gitu. Nah dia habis ngebor di kementerian nggak dibayar sama bendahara. Karena dimintain siup. Mana ada penyanyi dangdut yang punya siup? Goblok lu, saya bilang kan gitu. Ada enggak? Ini berarti ketawa masih ngelakukan nih, gitu. Oh lagi saya nggak lagi ngelawak kok, gitu kan? Jadi akibat Anda pihak ketiga pinjem bendera, belanja ke pasar Senen misalnya nih rapat nih, kan pasar Subuh tuh loh. Kok pertanggungjawabannya CV Palu gada, CV yang bidang usahanya apa lu mau gua ada, kan gitu kan? Gorengan ada, ATK ada, ini ada, gitu kan? Iya kan? Pak Jen, saya temuan tuh. Sebelum nanti kejaksaan tak suruh datang ke sini gitu. Dan masa korupsi ATK nggak elit loh gitu. Jadi belanjalah ke tangan pertama, jangan ke pihak ketiga tahu. Saya lagi ngurusin ini apa? Alutsista, Pak. Kenapa sih nggak langsung ke pabrik? Kenapa? Gitu loh. Kenapa harus lewat makelar gitu? Waktu saya nyidang haji, Bu, ini sama. Makelar juga. Penyedia haji itu, Pak. Saya sampai mau nyidik ke Mekah sana, Pak. Saya mau marah sama pemilik hotel Arab Saudi, malah saya dimarahin. Yang goblok tuh cuma negara lu, gitu. Negara lain tuh langsung ke saya, nggak perlu lewat itu tuh, gitu. Udah mahal, dapat paling belakang lagi. Tuh, apa temanya, Pak? Saya protes naik haji. Sama Ustadz saya, ingat Pak Setio, lagi ibadah, harus ikhlas, gitu. Nggak boleh protes, gitu katanya. Aduh, Pak, istriku pingsan tuh, Pak, kemarin, gitu, nggak bisa lempar jumroh, gitu. Karena kejauhan, gitu. Pak Setio termasuk yang beruntung. Kenapa? Allah ngitung pahala dari jumlah langkah, gitu katanya. Gitu. Saya setuju, nggak nawar artis itu. Saya itu sahih, Pak, bener. Tapi istri saya nggak dapat pahala, nggak bisa ngelempar, gitu. Dia sudah teler di pertama, gitu kan. Padahal kalau itu bisa langsung ke hotel, Pak, pemilik hotel. Kenapa pemilik hotel nggak nawar di Indonesia? Karena tadi pojanya nyaratkan siup sama NPWP. Mana ada pemilik hotel Arab Saudi punya siup? Kenapa nggak langsung ke sana? Orang nggak mikir nih, Pak. Pokoknya yang penting tender.
Syaratnya tadi iklan teh botol tadi. Apapun siup syaratnya. Apapun NPWP syaratnya. Padahal kalau kita berhubungan dengan luar negeri udah saya atur, Pak. Syaratnya sesuaikan dengan aturan perusahaan di negara itu. Ngapain lo minta NPWP perusahaan asing? Apa urusannya? Gitu loh. Ini nggak pada concern nih, Pak. Karena udah biasa, nggak pernah jadi temuan, ya diulang, Pak. Terus waktu saya sidang dia protes. Kenapa saya doang, Pak, yang ditangkap? Oh, sebelah juga begitu. Nah, KPK bilang, makasih infonya, kamu tetap masuk, nanti sebelah nyusul, kan gitu kan? Akhirnya penjara nggak muat, Pak. Tapi saya nggak mau menuin penjara, Pak. Saya maunya mencegah. Setuju saya, ini harus dicegah. Karena kalau sudah ditangkap korupsi itu tetap negara rugi. Pembangunannya nggak selesai. Harus dicegah. Mulai dari perencanaan dilihat. Apa sih market soundingnya? Ini penyedianya siapa sih? Produsen bisa enggak? Oh kalau bisa ya. Kalau ternyata jumlahnya satu, tunjuk langsung. Kalau banyak, kompetisi. Udah. Terus ini layak apa? Efisiennya beli atau sewa. Ini kontraknya jangka panjang atau jangka pendek. Itu enggak dikaji, Pak, waktu bikin perencanaan. Kalau saya dampingi, selalu gini, Bu. Kalau saya pendampingnya, dulu kan saya pendampingan. Saya tanya, Rensramu mana? Oh, enggak ada desa, batalin. Nah, rapat selesai. Nah, gitu aja. Berarti ini enggak sesuai dengan desa. Batalin udah. Loh, Pak, batal. Iya, lu enggak bener kok, gitu loh. Kalau udah ada di Rensra, ayo kita bantu. Kita cek dulu. Market sounding dulu. Baru nanti kita lihat, oh ini metodenya, oh ini cocoknya tunjuk langsung. Nilainya 200 miliar apa? Apa peduli amat. Wong ini harus tunjuk langsung. Karena kemarin saya nyidang, Pak. 200 miliar dilelang malah ketangkep. Hakimnya bingung, Pak. Pak Setio biasanya kalau bersaksi ahli ngomongnya harus tender. Coba diputar deh, Pak. Persidangan saya, kesaksian saya. Saya nggak ada yang ngomong begitu. Kalau penyedia tunggal harus tunjuk langsung. Kalau dilelang ketangkep karena yang ikut pasti makelar. Ya ketiga, ketangkeplah dia. Begitu makelar, harganya pasti marka. Karena ada ongkos pinjam bendera. Ongkos pinjam bendera itu kajian saya, Bu, minimal 11,5% markupnya. 11,5%. Minimal loh. Dengan catatan tidak ada susu segar. Kalau ada susu segar, kemarin saya geleng-geleng tuh sidang di Tipikor sampai iblis kita pingsan, Bu, nonton sidang itu karena markupnya 5.650%. Jadi iblisnya pingsan di sidang KPK itu. Kok ada manusia yang lebih iblis dari saya? Katanya gitu, kata iblis ini. Bangun langsung lapor ke Allah. Protes dia gitu. Ini beneran, Bu, saya bukan karangan saya gitu. Saya sampai geleng-geleng, kok bisa ya markup 5.640%, berarti 56 kali. Nah ini dengan tadi, Bu, kalau kita perbaiki perencanaan, kita dampingi sejak awal, mau probity advisor maupun probity audit, kemudian fakta integritas tadi saya setuju, Pak Abdan. Jangan hanya seremonial tanda tangan gitu. Itu harus meresap di hati gitu ya. Terus nanti perbaikan sistem yang lain karena Pak Abdan, pengadaan ini sangat dipengaruhi dengan sistem politik, dengan sistem penganggaran yang kadang teman-teman tuh kayak kemarin saya ngumpulin lapas, Pak. Lapas seluruh Indonesia itu nanya ke saya, Pak. Pengadaan makan untuk napi. Itu 18.000 3 kali makan, potong pajak 10%. Nanya, caranya tender atau swaklola, Pak? Gitu. Speknya komplit, gitu. Caranya gimana? Nggak bisa, nggak ada cara. Mau tender, mau swaklola pun nggak bisa. Terus gimana, Pak? Revisi anggaran dulu. Waktu ngajuin revisi, dirjennya bilang, lu kalapas nggak pinter lu, wong yang kemarin bisa kok. Padahal kalapas kemarin akrobat semua, Pak. Korupsi makanan gitu.
itunya dinaikin, yang sudah mati tetap dicatat, dapat makan gitu. Ini gimana sih gitu loh. Nabi kan tugas negara kan ngasih makan kan gitu loh. Jangan 18.000 dong gitu. Itu dan harga Papua sama harga DKI sama Pak, 18.000. Kan saya lagi diklat Pak. Salah satu teman saya kan Kanwil Kumham. Dia cerita, iya Pak, ya pinter-pinternya saya Pak. Ya nyari dari mana terserah gitu. Pimpinan nggak peduli, dan itu juga di kejaksaan sama di kepolisian Pak. Yang kasus Gayus kenapa di mana tuh? Di Brimob tuh. Ya gitu tuh Pak. Nah, ini perlu perbaikan sistem penganggaran kita supaya itunya bener gitu loh. Nggak akrobat, nggak sulap-sulapan gitu. Ini yang perlu kita perbaiki semua sehingga tadi mitigasi tadi jangan hanya fokus di proses PBJ-nya, dilihat juga anggarannya logis enggak gitu loh. Tidak boleh betul ulang tahun gitu kan. Tapi kenyataannya ulang tahun semua tuh di semua kementerian lembaga. Ulang tahun LKPP, ulang tahun BPKP. Tapi ditanya anggarannya dari mana? Padahal nggak boleh katanya. Tapi ada gitu. Padahal akrobat tuh semua gitu. Tapi kita diamkan. Mungkin itu ya. Nanti kita tambah diskusi, kita silakan. Kita siap nanti teman-teman kita kalau dibutuhkan pendampingan Pak. Kebetulan kita lagi dampingi gedung DPR tapi belum jadi nggak tuh. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Setia Budi Ariansyah. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan materi. Ini sedikit materi dan banyak lawaknya sepertinya ya, tapi lawak-lawakan yang sangat menusuk ya. Kalau memang kita menyerapi, kita memahami apa yang dikatakan oleh Bapak Setio tadi, semua ini tidak hanya berkaitan terhadap pengadaan barang dan jasa saja ya. Ada dari proses kerjasama, bahkan sebenarnya apakah yang harus diperbaiki ini adalah human-nya Pak Setio ya. Dan tadi saya menarik kesimpulan dari Bapak Setio bahwa kalimat dari efektif dan efisien, kalimat ini saya dapatkan artinya secara singkat ya, padat dari almarhum Ketua KPPU ya, Bapak almarhum Kodrat. Beliau pernah menyampaikan waktu saya menjadi mahasiswa di kelasnya, kalimat efisien itu bukanlah mencari barang dengan harga seminimal mungkin agar mendapatkan output yang maksimal. Dibenarkan oleh Bapak Setia, nggak akan ada. Ya, kita kalau mau beli barang ada harga, ada kualitas toh ya Bapak Ibu. Sehingga diberilah kesimpulan bahwa efisien itu adalah tepat guna. Dengan anggaran yang ada, bagaimana caranya kita mendapatkan output yang maksimal. Dan efektif adalah tepat sasarannya. Pak Setio sudah sampaikan, kalau memang sasarannya adalah lelang, ya dilakukan secara lelang. Kalau sasarannya adalah penunjukan langsung, silakan penunjukan langsung. Maka kalau kita menyerapi dari kalimat-kalimat yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, semoga kita yang hadir pada acara hari ini, baik secara offline maupun online, merupakan bagian, bukan bagian dari resiko, tapi ya Bapak Ibu, tapi merupakan bagian dari human capital yang memang mensukseskan penyelenggaraan barang dan jasa atau proyek apapun, dan kita mampu untuk menghindari dari resiko-resiko tersebut. Sekali kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber.